Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang pandangan Islam terhadap zakat dan pajak. Berikut nama-nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nia Hairunisa, NIM 632405699. Nama saya Melania Ade Putri, NIM 63240670. Perkenalkan, nama saya Kaisa Naila Putri, NIM 63240314. Perkenalkan, nama saya Rahmalia, 6324006. Perkenalkan, nama saya Safira Renata Nandita, NIM 63240676. Perkenalkan, nama saya Sevan Adinan Putri, NIM 632402225. Pandangan Islam tentang zakat dan pajak. Islam adalah sebuah sistem yang sempurna dan komprehensif. Dalam Islam, Allah memuliakan manusia agar dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera di muka bumi ini. Allah menyempurnakan kenyamanan kehidupan manusia pada awalnya dengan memberi petunjuk kepadanya tentang identitas dirinya yang sesungguhnya. Allah mengajarkan kepadanya bahwa ia adalah seorang hamba yang dimiliki oleh Tuhan yang Maha Esa dan bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Selanjutnya, Allah memberikan sarana-sarana untuk menuju kehidupan yang mulia dan memungkinkan dirinya melakukan ibadah. Namun, demikian, sarana-sarana tersebut tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan jalan saling tolong-menolong antar sesama atau saling menghormati dan menjaga hak dan kewajiban sesama. Di antara sarana-sarana menuju kebahagiaan hidup manusia yang diciptakan Allah melalui agama Islam adalah disyariatkannya zakat. Zakat disyariatkan dalam rangka meluruskan perjalanan manusia agar selaras dengan syarat-syarat menuju kesejahteraan manusia secara pribadi dan kesejahteraan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Zakat berfungsi menjaga kepemilikan pribadi agar tidak keluar dari timbangan keadilan dan menjaga jarak kesenjangan sosial yang menjadi biang utama terjadinya gejolak yang berakibat runtuhnya uhuwah, tertikamnya kehormatan dan robeknya integritas bangsa. Konsep dan fungsi zakat dalam pandangan Islam. Pengertian dan fungsi zakat adalah sebagai berikut. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh, yaitu numu, dan bertambah ziyadah. Jika diucapkan zakat al-zar adalah tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna toharoh, yaitu suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa. Itu. Quran Surat Asy-Syams ayat 9. Sedangkan arti zakat menurut istilah syariat Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Adapun tentang zakat telah dijelaskan dalam Al-Quran, firman Allah, Surat Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksud dari ayat di atas adalah, dengan zakat itu mereka menjadi bersih dari kekikiran dan dari berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda, atau zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya. Istilah zakat dan fungsi zakat. Zakat memiliki nama-nama yaitu zakat, al-haq, al-nafkah, al-sodaqoh. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Al-haq. Al-haq adalah kebenaran sejati yang mencakup segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan tunaikanlah haknya
pada saat ia dipanenkan. Yang dimaksud haknya itu adalah zakat. Al-nafkah adalah pengeluaran yang wajib diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34, yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan peraknya serta tidak mengeluarkan nafkahnya di jalan Allah, maka gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Maksud dari mengeluarkan nafkahnya itu ada untuk berzakat. Al-sodaqoh adalah pemberian sesuatu kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Allah berfirman dalam surat Al-Taubah ayat 103, yang artinya, dan ambillah dari harta mereka sodaqoh yang dengannya membersihkan harta dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. 3. Landasan hukum zakat. Hukum zakat adalah hal yang wajib dijakati, harus harta yang baik dan halal. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan segalanya, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Harta wajib zakat juga harus hatinya bernilai dan berpotensi berkembang. Seorang yang tidak diwajibkan berzakat selama ia belum mampu memenuhi kewajiban pokoknya. Hukum zakat berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran Al-Karim adalah wajib. Hukum dari Al-Quran Al-Karim adalah wajib. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 277, yang artinya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat, maka bagi mereka balasan kebaikan dan di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak takut apalagi bersedih hati. Menurut As-Sunnah An-Nabawiyah, artinya, hukum dari As-Sunnah An-Nabawiyah adalah wajib. Hal yang wajib dan dasar hukum melaksanakan ibadah. Hadis Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban zakat. Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Islam dibangun di atas 5 rukun, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan haji, serta puasa Ramadan. Pajak menurut pengertian umum. Pajak berasal dari bahasa Latin yaitu takso, yang memiliki arti iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Pengertian pajak. Berikut ini merupakan pengertian-pengertian pajak menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. M.J.H. Smith, pajak adalah prestasi pemerintah yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro SH, pajak adalah pungutan yang dimaksakan dari rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang untuk membiayai kebutuhan negara. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. PJ.A. Andriani, pajak adalah iuran yang dipaksakan kepada masyarakat tanpa imbalan langsung, digunakan untuk pembiayaan negara sesuai dengan undang-undang. Yang keempat, menurut Dr. Suparman Sumahamijaya, pajak adalah iuran wajib dari masyarakat berupa uang atau barang untuk membiayai produksi barang dan jasa demi kesejahteraan. Yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Menurut undang-undang, pajak bersifat memaksa karena memiliki fungsi penting untuk pembangunan negara dan kemakmuran rakyat. Pada dasarnya, fungsi utama pajak ada dua, yaitu yang pertama, fungsi budgeter atau anggaran.
Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pembangunan nasional, serta menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Yang kedua, fungsi reguler atau mengatur. Pajak digunakan untuk mengatur kebijakan negara di sektor sosial dan ekonomi seperti mengendalikan inflasi, mendorong ekspor melalui pajak ekspor, melindungi produk dalam negeri atau PPN, dan menarik investasi modal. Selain itu, terdapat beberapa fungsi tambahan, antara lain fungsi demokrasi. Pajak sebagai wujud gotong royong dalam pemerintahan dan pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat. Lalu fungsi redistribusi, pajak mendukung pemerataan dan keadilan seperti melalui tarif, progresif, pajak, penghasilan, dan pembiayaan infrastruktur. Dan yang terakhir, fungsi stabilitas ekonomi. Pajak menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan impor barang mewah, menjaga nilai tukar, dan mengurangi defisit perdagangan. Pajak untuk umat Islam disebut daribah atau beban. Pajak dalam bahasa Arab disebut daribah yang artinya beban. Kenapa disebut beban? Karena pajak merupakan kewajiban tambahan bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat. Secara etimologi, daribah berasal dari kata daraba yang berarti mewajibkan, menetapkan, atau membebankan. Dalam literatur Muslim, pajak juga disebut dengan istilah lain seperti horoj atau pajak tanah, user atau bea masuk, dan jizyah atau upeti. Padahal sesungguhnya ketiganya berbeda dengan daribah. Objek pajak atau daribah adalah almal, yaitu harta atau penghasilan. Objek jizyah adalah jiwa. Objek horoj adalah tanah yang statusnya adalah tanah, dan objek user adalah barang masuk impor. Pendapatan negara menurut Islam. Pendapatan negara pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin dikualifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu adalah ada ganimah, fa'i, sama sodako ataupun zakat. Ganimah merupakan harta rampasan dari kaum kafir usai perang Badar pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan kedua ada fa'i. Fa'i merupakan sumber pendapatan keenam, yaitu dari harta rampasan yang diperbolehkan tanpa harus berperang. Karena diperbolehkan tanpa harus berperang, maka tidak ada hak untuk tentara. Fa'i juga dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu ada horoj, usar, dan jizyah. Horoj merupakan harta pendapatan negara ketiga yang bersumber dari sewa tanah non-muslim ketika Khaybar telah ditaklukkan pada tahun ke-7. Kedua, ada usar, merupakan pendapatan yang bersumber dari bea masuk para pedagang yang melintasi perbatasan negara. Yang ketiga ada jizyah. Jizyah merupakan sumber pendapatan kelima yang sumbernya dari dibayarkan oleh non-muslim untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas, nilai-nilai lainnya, dan tidak wajib militer. Terakhir ada zakat. Zakat merupakan sumber pendapatan keenam. Zakat adalah wajib untuk kaum muslim. Ada surah yang menjelaskan tentang zakat, yaitulah ambil zakat dari harta mereka, gunakan untuk mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah. Demikian sumber pendapatan negara, yaitu primer dan sekunder, yang diperbolehkan tidak tetap, yaitu hulul, khafaraj, zakat, wakaf, uang tembusan, fums, rikat, pinjaman, amwal, padal, nawaib, hadiah, dan lainnya. Sebab-sebab munculnya pajak dalam Islam. Yang pertama, pendapatan awal negara Islam. Pendapatan negara pada pemerintah Islam periode awal di Madinah bersumber dari orang kafir, yaitu ganimah, fa'i, khoroj, jizyah, dan usar, dan juga dari kaum muslimin, yaitu zakat. Yang kedua, ada pengaruh ekspansi wilayah. Banyak non-muslim yang masuk ke Islam sehingga sumber pendapatan dari non-muslim tersebut menurun. Yang ketiga ada ijtihad dan pajak atau daribah. Dibagi menjadi 2, yaitu krisis sumber pendapatan. Tidak ada lagi
ganimah, fa'i, khoroj, jizyah, usur untuk membiayai pengeluaran umum. Yang kedua, ada solusi baru. Ulama melakukan ijtihad dan mengusulkan pajak dari riba sebagai sumber pendapatan baru negara. Alasan munculnya pajak dari riba dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama adalah penurunan ganimah dan fai'i. Pemasukan dari harta rampasan dan fai'i menurun seiring berkurangnya ekspansi Islam. Yang kedua, ada pembatasan penggunaan zakat. Zakat hanya boleh digunakan untuk kelompok tertentu, sehingga tidak bisa dipakai untuk kebutuhan umum negara. Yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi. Negara muslim membutuhkan modal untuk mengelola sumber daya alam, sehingga memerlukan pajak untuk membayar utang luar negeri. Yang terakhir, ada kewajiban khalifah. Jika kas negara kosong, khalifah dapat memungut pajak untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Lebih baik daripada berutang dengan riba. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.